wabarakatuh. Saya Zulkarnain Silalahi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Kabupaten Selapan, Ibu Elni SPDSD, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bentar, semangat di Semangat. hari Senin Bu ya. Iya. Baik Bu, sebelumnya ini saya mau izin karena sudah mengganggu waktu kesibukan Ibu. Gak apa-apa. Jadi pada kesempatan ini saya meminta waktu Ibu sedikit untuk saya wawancara lah seperti itu kira-kira ya. Untuk ya sedikit berbagi informasi saya tentang ini Bu, tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya kan, sebagai pemimpin. Jadi tentunya bicara ya masalah-masalah, kasus-kasus yang pernah terjadi ya. Terus nanti bagaimana Ibu sebagai pemimpin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi kan. Baik Bu, mungkin saya mulai sama pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Baik Pak Nur, selama ini yang Ibu lakukan yaitu mengidentifikasi dulu kasus-kasus tersebut ya, berbagai masalah yang muncul di sekolah, baik itu misalnya dengan peserta didik, dengan istilahnya guru-guru di sini yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral yang terdapat, mencermati terlebih dahulu apakah di dalam kasus-kasus tersebut baik yang universal yang bersangkutan yang bersinggung di sini, misalnya nilai-nilai tentang nilai rasa kasihan, nilai tanggung jawab yang bersinggung dengan nilai toleransi ataupun nilai yang kemudian jika situasi terjadi seperti ini maka kasus tersebut merupakan dilema etika. Namun jika kasus tersebut berkaitan dengan hukum, kemudian pelanggaran regulasi ataupun kode etika profesi sehingga pemilihannya antara benar ataupun salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral yang harus kita tangani dengan istilahnya dengan baik agar tidak berkelanjutan. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu ya, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di sana. Oh ya, baik Pak Jul. Sebelumnya istilahnya pengambilan keputusan itu sebelumnya Ibu ambil keputusan itu pastinya saya mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi dulu masalah tersebut, itu kasusnya yang terjadi seperti apa yang disampaikan tadi. Kita harus mengidentifikasi dulu, mencermati terlebih dulu mengenai dengan baik apakah terdapat nilai-nilai kebijakan yang saling bertentangan yang tersebut. Kemudian kita lihat siapa saja yang terlibat, lalu kita cari dan kita kumpulkan berbagai informasi atau fakta yang berhubungan dengan kasus dalam pengambilan keputusan ini. Yang saya lakukan selama ini, saya tetap berprinsip kepada musyawarah. Musyawarah, kita mupakatkan dulu apa yang kita ambil secara kekeluargaan, kita sepakati. Jadi apapun masalahnya, Ibu selalu menyampaikan itu ke forum, ke forum, untuk sama-sama mengambil keputusan yang terbaik. Yang terbaik, selain mana yang terbaik akan kita
ambil. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Oh ya, biasanya kita kumpulkan dulu, kita panggil, ya, kita panggil kedua belah pihak, istilahnya pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahannya dan pemicu serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil untuk diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Tidak istilahnya berpihak kepada yang satu, tidak berpihak kepada yang lain. Istilahnya sama-sama kita cari jalan terbaik agar masalah itu tidak menjadi lebih besar dan tidak merugikan tidak merugikan antara satu ya. pihak. Istilahnya sama-sama enak lah gitu istilahnya. Artinya semua kepentingan bisa diakomodir, bisa kita tampung. Ya. Baik Bu, kalau terkait ini hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam masalah ini, dalam hal ini Ibu melakukan dialog dulu dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memutuskan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi atau berulang lagi permasalahan kedua belah pihak tersebut. Jadi jika ada jika ada permasalahan, maka kalau yang dilakukan itu panggil dan didialogkan, dibicarakan terlebih dahulu agar tidak semakin berlarut-larut bermasalah. Iya, betul. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Artinya mungkin ketika Ibu ingin mengambil satu keputusan, tantangan apalah, ada hal-hal yang menurut Ibu tantangan atau hambatan ya. Baik Pak Zul, selama ini ya selama saya menjadi kepala sekolah di SD 10 Batin Selapan ini, tantangan yang sangat saya menghadapi yaitu pengambilan keputusan ini, yaitu bagaimana cara mencari solusi yang terbaik, bagaimana semua belah pihak resiko sedemikian mungkin, seseminar mungkin, yaitu tentu saja untuk membutuhkan, ya Ibu membutuhkan dukungan yang positif, ya baik dari seluruh misalnya warga sekolah, guru, lingkungan sekolah, masyarakat. Nah, Ibu cari solusinya, cari bagaimana yang terbaik yang harus kita hadapi menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, umpamanya ada kasus atau ada masalah ini langsung diselesaikan, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, gitu kan? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Baik Pak Dul, saya sebagai kepala sekolah, langkah-langkah mencegah masalah yang secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan. Nah, secara menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan berbagai pihak, terutama Dewan Guru, ya, untuk memberi pertimbangan dan masukan yang baik itu dari guru, dari pengawas sekolah, komite sekolah, dan yang bertanggung jawab bergantung kepada
karakter permasalahan yang akan terjadi. Jadi semua pihak, istilahnya guru, pengawas, ya dirangkum ya, pengawas, komite sekolah, artinya dilibatkan. Dilibatkan ya, langsung diselesaikan, tidak jangan ditunda-tunda. Jadi kalau berarti selama ini Bu, apa namanya, jika ada masalah atau ada kasus, baik itu yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral ataupun yang di luar itu, berarti yang dilakukan apa ya? Kalau bisa langsung diselesaikan pada saat itu, maka diselesaikan. Diselesaikan, ya. iya. Tidak perlu Menunggu menjatuhkan besok atau besok. apa ya, tidak perlu ya. Karena agar istilah permasalahan itu jangan cepat selesai, jangan berlarut-larut. Baik Bu. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Istilahnya ada Pak Jul, istilahnya kan ya, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah. Dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah, komite sekolah untuk minta saran atau pendapat, masukan yang terbaik bagi masalah yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Artinya komite sekolah dalam hal ini Ibu apa ya, menjalin komunikasi yang baik ya dengan komite sekolah. Jadi berarti apa namanya Bu, Ibu selalu meminta pendapat atau saran, apa ya, melibatkan komite sekolah ketika ada masalah-masalah supaya mereka juga mengetahui ya. Baiklah Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang dilema etika Bu selama ini? Baik Pak Dul, sebagai pimpinan di sekolah ini, SDN 10 Batian Selapan ini, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sama sebagai tim lebih ringan daripada kalau kita sendiri. Kalau kita sendiri terasa lebih berat, sebaiknya kita berkomunikasi, baik itu menyelesaikan permasalahan daripada pekerjaan sendiri. Selain itu komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Baik Bu, itulah mungkin beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Dari apa yang kalian sampaikan secara pribadi, memberi pencerahan juga bagi saya dari pengalaman Ibu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi di sekolah. Jadi kalau saya ambil poinnya sepertinya musyawarah, ya. Artinya dari awal tadi saya ambil poinnya bahwa apapun masalah yang dihadapi di sekolah ini, maka Ibu sebagai pimpinannya tetap melibatkan semua pihak, itu baik guru-guru, komite sekolah, bahkan pengawas juga jika masalahnya itu kategorinya kategorinya besar atau Ibu tidak mau mengambil keputusan sendiri, tetap melibatkan orang lain untuk mencari keputusan terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak. Baik Bu, itu menjadi pengalaman saya pribadi, menjadi pencerahan bagi saya ke depannya untuk bisa menerapkan konsep-konsep yang sedang saya pelajari pada saat ini, karena kami saat ini sedang belajar tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan terkait masalah-masalah yang dilema etika maupun rujukan moral. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan buat
keluangan waktu Ibu, Iya, kesediaannya sama-sama, juga ya. sudah saya wawancara. Terima kasih. Oh, mohon maaf jika ada yang ada yang tidak pada tempatnya. Ya. Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain Sirlahi, CGP Angkatan 6, Kabupaten Bengkalis, ingin mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 4 Mandau, Ibu Suci Permatasari SPD, terkait bagaimana beliau mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang bersifat dilema etika maupun bujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Gimana kabarnya Bu? Sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik Bu Uci, ini mohon maaf sebelumnya ini sudah mengganggu waktunya ini ya, mengganggu kesibukannya yang padat hari ini, tapi masih sempat membantu untuk bersedia diwawancara Bu Uci ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih sebelumnya Bu Uci ya. Terima kasih Pak. Ini ada waktu ya Bu Uci ya untuk saya saya wawancara atau bincang-bincang sebentar, saya ajak bincang-bincang sebentar, masih ada waktu Bu Uci ya? Masih ada. Baik, terima kasih Bu Uci sebelumnya. Baik Bu Uci, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya sampaikan terkait pengambilan keputusan sebenarnya Bu Uci. Barangkali Bu Uci selama menjadi kepala sekolah di sekolah Bu Uci tentunya banyak menemui ya masalah-masalah mungkin kan. Jadi terkait itu di sini saya ingin menggali informasi, ingin bertanya, ingin meminta pengalaman Bu Uci terkait bagaimana sih sebenarnya yang Ibu Uci lakukan dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bu Uci. Jadi saya mulai dari pertanyaan pertama Bu Uci. Selama ini mungkin bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bu Uci? Ya Pak Zul ya, ini agak sulit sedikit Pak Zul. Dilema etika itu kan benar-benar ya Pak Zul ya. Iya, Antara benar iya dan betul. Kemudian yang bujukan moral itu antara benar dan salah. Biasanya sih Pak Zul yang apa aja yang kebanyakan orang lakukan berkomunikasi. Iya. Berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut agar dapat menentukan titik terang kasus tersebut. Jadi kalau seumpamanya kita udah menanyakan kepada orang yang terlibat, kemudian kita cari penyelesaiannya, di mana di sana antara dilema etika itu kan benar antara benar. Iya. Jadi kalau seumpamanya kita salah ngambil keputusan, nanti akan bertentangan dengan hati nurani kita. Itulah kira-kira Pak Zul ya. Baik Bu Uci. Jadi selama ini bagaimana Ibu Uci menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk ya kasus-kasus atau masalah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Bermusyawarah, paling utama bermusyawarah. Bermusyawarah. Nah, dengan musyawarah dengan warga sekolah, kemudian yang orang yang berpenting dalamnya. Kebetulan kami di SD 4 ini Pak Zul, komite sekolah kami dan komite kelas alhamdulillah mau bekerja sama. Jadi kalau seumpamanya ada kasus yang emang harus kami putuskan, bukan saya tidak bisa memutuskan sendiri, cuman alangkah baiknya jika diputuskan secara bermusyawarah, bersepakat antar bersama. Jadi mungkin yang akan kita ambil, keputusan yang kita ambil mengurangilah kerugian pihak tertentu gitu. Iya.
Baik Bu Uci, kalau bicara langkah-langkah nih, kira-kira langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Uci lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang pernah ada yang di sekolah Ibu Uci seperti apa kira-kira? Kebetulan udah pernah jadi Pak Zul ya. Alhamdulillah langkah-langkahnya insya Allah manjur lah. Yang pertama Iya. mencari titik terang, Heeh. Kemudian siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah kita cari titik terang, dapat pelakunya, kemudian menemukan fakta-fakta objektif. Kemudian melakukan tindakan. Kalau seumpama tindakan itu bisa saya selesaikan sendiri, tidak merugikan orang lain, akan saya selesaikan sendiri. Jika tidak, saya akan bermusyawarah. Baru diambil keputusan. Seperti itu ya Bu Uci ya. Selanjutnya Bu Uci, hal apa saja yang selama ini Ibu Uci anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk kasus dilema etika tersebut? Ini makanya saya bilang tadi Pak ya, Pak Zul, dilema etika itu dia benar-benar benar keduanya Benar, gitu. iya betul betul. Iya benar Antara dia benar keduanya. Jadi pilihannya benar mana ya? benar gitu. Iya Ya. benar sama benar. Jadi kita agak ekstra lah gitu. Ya seperti yang saya jelaskan tadi Pak Zul, mencarikan titik terang dulu, titik terang dari masalah, apa permasalahan sebenarnya, menemukan fakta-fakta kasus tersebut apa, terus menimbang kebenaran yang ada, mana kira-kira yang lebih benar, kemudian membuat keputusan yang rasanya tidak merugikan orang lain. Seperti itu, iya iya. Kemudian Bu Uci, itu kan itu tadi terkait yang apa ya, yang Ibu Uci anggap yang efektif yang sudah dilakukan selama ini ya, terkait bagaimana mengambil keputusan yang dilema etika, yang masalahnya termasuk dilema etika kan. Jadi kalau dari pengalaman Ibu Uci sendiri ya, menurut Bu Uci hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika gitu. Ini bisa saja terjadi apa namanya ya, dilema etikanya ini bisa saja di murid atau di guru, antara Ibu Uci dengan rekan-rekan dengan pendidik, atau pendidik dengan murid di kelas. Ada masalah yang bersifat dilema etika. Menurut Bu Uci tantangannya apa gitu dalam pengambilan keputusan itu? Kalau yang udah Halo, iya, iya Bu Uci. putus tadi ya. Tadi putus tadi kan ya. Ya tak apa-apa. Tadi Iya, saya ulangi pertanyaannya yang terakhir tadi. Saya bertanya sih tentang tantangan apa yang Ibu Uci apa ya, Ibu Uci hadapi atau Ibu Uci alami selama ini dalam pengambilan keputusan yang apa ya, yang dilema etika lah begitu. Tantangannya Pak Zul lebih ke diri sendiri sih, lebih ke diri saya sendiri. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dilema etika ini kan kedua-duanya benar. Iya betul. Jadi setelah keputusan kami ambil, saya berpikir apakah keputusan yang saya ambil ini benar atau belum. Kemudian keputusan yang saya ambil ini apakah akan merugikan satu atau sebelah pihak gitu. Jadi tantangan yang terbesar itu biasanya dari dalam diri sendiri, selain tantangan yang lainnya. Baik Bu Uci. Apakah Bu Uci memiliki sebuah apa ya, tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah
Ibu Uci langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Uci jalankan biasanya, Bu? Biasanya langkah-langkah Pak Zul tidak langsung di tempat, Hmm, karena ya, kalau di tempat takutnya lebih banyak salahnya daripada benarnya. gitu ya. Ya. Jadi biasanya ada langkah-langkah atau tahapannya, Ah, mulai dari mempelajari kasus, ya. kemudian bisa dengan eh, siapa saja orang yang terlibat dalam kasus tersebut gitu. Hmm, Kemudian bisa dengan udah selesai itu, yang ketiga menemukan fakta sebenarnya. Yang keempat mungkin bisa jadi kita melakukan musyawarah dengan rekan guru atau orang yang berkepentingan. Kemudian barulah kita mengambil keputusan, baik itu keputusan sendiri ataupun keputusan itu kita melibatkan orang lain. baik. Nah, kita maunya kan keputusan ini tidak ada yang merugikan sebelah pihak ya Pak Zul ya. Iya, betul-betul. Keputusannya kalau bisa mengakomodir semua kepentingan gitu kan, Bu Uci ya. Iya Jadi betul. tidak. Namun memang gimana Bu Uci ya? Keputusan itu memang secara mutlak atau 100% enggak akan bisa memuaskan semua pihak kan? Iya Tapi betul paling tidak betul. bisa bisa Iya meminimalisir lah gitu kan. iya betul betul betul. Gitu. Meminimalisir apa ya? Kerugian-kerugian dari kedua pihak gitu kan. Artinya ya minimal tidak memuaskan, paling tidak jangan terlalu merugikan gitu kan. Iya betul. Baik Bu Uci, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Uci dalam pengambilan keputusan terkait masalah-masalah atau kasus-kasus yang bersifat dilema etika gitu? Ada nggak kira-kira apa gitu Kalau di kan? sinilah di SD 4, kalau di SD 4 yang udah selama ini saya jalankan, Ya. saya biasanya melibatkan rekan kerja. Oh, iya, iya. Saya melibatkan tim karena dialah keluarga saya gitu. Betul betul Jika masih mantap. kasus ini merembet ke orang tua ataupun luar konteks dari guru, saya akan memanggil komite sekolah. Kami komite sekolah kami dan komite sekolah dengan komite kelas ada 32 orang. Jadi emang setiap bulannya kami bertemu. Jika ada yang perlu kami bicarakan, kalau tidak ada kami akan mengadakan apa yang terbaik ke depannya seperti itu. Jadi rekan yang pertama pasti guru Pak Zul. Guru ya. Ya, Baik, tim saya terutama. tim. Udah dari tim nanti merembet ke komite sekolah. Luar biasa ya. Komite sekolah dan orang tua. Itulah yang membantu saya. Kalau enggak saya nggak bisa sendiri Pak Zul. Betul betul sih. Nggak ada yang bisa kita lakukan sendiri. Betul. Nggak bisa. Betul ya, ya. Baik Bu Uci, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Uci ambil lah dari pengalaman Ibu ya mengambil keputusan dilema etika selama ini, Bu Uci? Dalam keputusan dilema etika Pak Zul? Iya, iya. Dalam keputusan dilema etika prosedur ataupun tahapan. Dengan prosedur tahapan itu kemudian kita akan melihat masalah. Nah, masalahnya bagaimana, kemudian siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian fakta-faktanya bagaimana, bisa diteruskan lakukan penilaian mana kebenaran sebenarnya. Memang seperti Pak Zul bilang tadi, tidak akan ada yang sama-sama benar, tidak akan ada. Yang benar-benar kalau benar juga tidak akan ada. Nah, tergantung kita lah menilainya bagaimana lagi. Kemudian barulah kita lakukan musyawarah secara bersama dengan rekan tim kita. Kalau saya mengatakan di SD 4 ini kami bukan bilang tim, kami keluarga. Luar biasa. Badan satu sakit semua. Luar biasa. Barulah kita hasilkan keputusan yang meminimalisir paling kecil lah kesalahannya gitu. Jangan sampai keputusan itu memang membuat orang itu salah gitu. Iya, iya. Itulah kira-kira Pak Zul. Baik Bu Uci, terima kasih, luar biasa pengalaman yang sudah Ibu Uci lakukan selama ini terkait bagaimana mengambil sebuah keputusan
terhadap kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu Uci sendiri, yang masalah-masalah itu termasuk dilema etika gitu kan. Memang mungkin bisa kita simpulkan memang untuk mengambil sebuah keputusan yang pilihannya benar lawan benar tentu tidak mudah kan. Jadi ya perlu orang lain, mungkin kan perlu langkah-langkah, dan kita butuh orang lain untuk apa ya, untuk menyamakan atau mengambil sebuah keputusan bersama, mungkin Bu Uci ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Uci, pengalamannya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan juga bagi saya pribadi Bu Uci kan ke depannya, karena saya termasuk orang yang apa ya, selama ini mungkin ketika mengambil keputusan itu, baik itu keputusan yang bersifat yang ada hubungannya dengan sekolah, misalnya dengan anak didik saya, dengan rekan-rekan, atau bahkan keputusan-keputusan yang saya ambil yang sifatnya untuk pribadi saya sendiri, terkadang saya harus akui lebih banyak salahnya gitu kan. Karena ini indikasinya begini, setelah apa ya, setelah keputusan itu diambil tidak lama baru ada mikirnya gitu kan, baru loh kok gitu tadi ya, baru nyesalnya belakangan gitu. Berarti kan keputusan yang salah gitu kan. Baik, mudah-mudahan dengan ini kan, dengan dari pengalaman Ibu Uci juga sebagai pimpinan satuan pendidikan di SDN 4 Mandau, selama ini sudah melaksanakan, sudah melakukan, sudah menerapkan bagaimana mengambil keputusan yang efektif terkait permasalahan-permasalahan yang bersifat dilema etika. Mudah-mudahan memberi pencerahan kepada saya Bu Uci. Terima kasih sekali lagi Bu Uci atas kesediaannya dan keluangan waktunya untuk apa ya, untuk saya wawancarai di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, terutama di hari ini Bu Uci ya. Terlalu begitu banyak ini jadwalnya yang harus dilalui Bu Uci hari ini, tetapi masih menyempatkan untuk bersedia saya wawancara. Terima kasih sekali lagi Bu Uci, luar biasa. Semoga sehat selalu, semoga tambah sukses Ibu Uci. Amin. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uci.